Buya silakan. Anwar, kalau dilihat tadi kan Bank Indonesia begitu hebat ya, masuk ke semua sektoral, real, moneter, keuangan juga begitu, karena konsepnya adalah berjamaah. Nah, tentu peran Ya. serta dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini menjadi sentral, Bu ya. Apalagi kalau tadi Abah Kiai Pak Wapres bilang kalau dulu kita ini masih ngikutin bottom up begitu, sekarang sudah top down. Nah, lalu bagaimana peran DSN MUI ke depan, dan DPS ini juga merupakan perpanjangan tangan dari DSN MUI untuk bisa melakukan penguatan, berkolaborasi, melayani umat, tapi juga menaungi bukan hanya dari sisi syariah, tapi juga mungkin dari sisi pembuatan konun-konun begitu, yang bisa menjadi naungan buat industri sektor real halal maupun industri ekonomi dan keuangan syariah, Bu ya. Silakan, Bu ya. Ya, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kalau ditanya apa peran DSN MUI atau MUI, yang pertama ya, mengingatkan pejabat pemerintah, pimpinan tertinggi BI dan OJK supaya membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi terciptanya sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat. Saya sangat senang dengan Gubernur BI yang sekarang karena memang oleh saya terasa sekali ya suasana religiusitasnya. Oleh karena itu saya mendoakan Pak Peri nanti masuk surga. Cuma saya ragu apakah bisa Pak Peri masuk surga. Kalau seandainya selama menjadi Gubernur BI ini tidak membuat kebijakan-kebijakan yang akan membuat semakin kuatnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Saya terus terang saja ya, di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa sistem ekonomi kita ini adalah sosialisme versi Indonesia, bukan sosialisme marxisme, versi kita. Mubiarto menyatakannya dengan istilah sistem ekonomi Pancasila ya. Nah, di dalam sistem ekonomi sosialisme Indonesia ini, ya tujuan kita berekonomi adalah untuk terciptanya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu segala institusi dan lembaga keuangan yang ada di negeri ini itu harus diarahkan bagi tercapainya tujuan itu. Tetapi saya lihat masih jauh panggang dari api. Ya, kenapa saya katakan masih jauh panggang dari api? Karena faktanya tidak seperti itu. Dan ini bukan pekerjaan Pak Peri sendiri ya. Meskipun saya menyebut nama Pak Peri, ini tidak hanya menyangkut diri Pak Peri sendiri. Karena seperti disampaikan oleh Pak Kiai Ma'ruf tadi, Wakil Presiden Republik Indonesia, di negeri ini usaha itu bisa kita belah dua saja lah, usaha besar dan UMKM. Usaha besar itu jumlahnya hanya 0,01%. Jumlah pelakunya 5.500. Jumlah tenaga kerjanya 3,5 juta. UMKM itu jumlahnya 99,99%. Pak Wapres tadi menyebut 98%. Jumlah pelakunya 164 juta dan Pak Wapres tadi menyatakan 165 juta ya. Jumlah pelakunya adalah 65 juta ya, 65 juta. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di UMKM itu adalah sekitar 117 juta ya. Timbul pertanyaan ya. Di negeri kita ini sekarang menurut saya yang lebih nampak berperan itu adalah sistem ekonomi pasar. Nah, kalau nama sistem ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang berpihak kepada yang kuat. Dia memakai rumus survival of the fittest. Yang bisa survive itu, yang bisa tumbuh dan berkembang itu adalah yang paling kuat, yang paling prima.
Nah, oleh karena itu UMKM jelas saja tidak akan bisa bersaing dan bertarung dengan usaha-usaha besar. Nah, oleh karena itu bagi saya ingin mempercepat ini karena waktunya sangat terbatas. Waktu bagi saya ya harus ada affirmative action. Ya, harus ada affirmative action. Kalau di dalam PBI nomor 14 yang dirubah kemudian menjadi nomor PBI nomor 17 tahun 2015, di situ dinyatakan bahwa dunia perbankan wajib hukumnya mengucurkan kredit pembiayaan kepada UMKM minimal 20% ya. Tahun 2015 baru ditargetkan tercapai 5% sudah bagus. Tahun 2016 10%. 2017 15%, 2018 20%. Untuk UMKM masa banyak itu. Tahun 2019 prakteknya adalah yang saya tahu ya 19,1%. Jadi yang besar dapat sedikit, yang sedikit dapat besar. Timbul pertanyaan, apakah itu adil Pak Anwar? Ya, saya tidak adil itu. Kalau gitu kesimpulan saya adalah ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang tidak berkeadilan. Timbul pertanyaan, apakah keadaan seperti ini akan kita biarkan? Ya, saya tidak. Harus kita rubah. Karena kita ingin menjadikan negeri kita menjadi negeri yang maju, menjadikan negeri kita negeri yang kuat, menjadikan negeri kita negeri yang bermaruah dan bermartabat. Nah, oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, bank syariah itu bank syariah milik negara itu jangan di-merger. Nah, dikasih dia amanat untuk supaya menjadikan market share-nya itu adalah UMKM saja yang dibidik gitu. Tetapi apalah daya saya sudah berteriak, tetapi ternyata teriakan saya seperti bunyi suara jangkrik di malam hari. Terdengar dan bahkan dianggap mengganggu oleh orang-orang tertentu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, karena ini sudah menjadi keputusan, saya hanya meminta ya. Besar kemungkinan permintaan saya juga nggak akan didengar, nggak akan diterima. Tetapi sebagai orang yang beragama, wajib bagi saya untuk menyampaikan. Kalau dalam PBI yang ada hari ini, bank-bank itu diamanatkan untuk mengucurkan kredit dan pembiayaan minimal 20% kepada UMKM, saya minta supaya dibalik untuk bank syariah yang di-merger ini. Bank syariah yang di-merger ini supaya mengucurkan kredit kepada UMKM minimal 80%. Itu permintaan saya. Kenapa Pak Andra seperti itu pandangnya? Karena pandangan saya sangat sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Wapres tadi, yang bottom up itu. Ya, karena selama ini Pak Wapres melihat kebijakan ekonomi kita di zaman Orde Baru itu trickle down effect. Kita bangun dari atas menetes ke bawah, kecipratan di bawah. Tetapi kata beliau, kita mengharapkan menetes ke bawah tapi tidak menetes-netes. Nah, oleh itu saya terus berharap sekali kepada pemerintah yang ada hari ini, Gubernur BI yang ada hari ini, Ketua OJK yang ada hari ini ya, untuk melakukan sesuatu yang betul-betul berarti dan bermakna supaya struktur masyarakat kita tidak lagi seperti piramid ya. Kecil di atas, agak besar, tengah, dan yang sangat besar adalah di bawah. Nah, bisa nggak kita transformasikan bentuk masyarakat kita ini strukturnya tidak lagi seperti piramid, tapi adalah seperti belah ketupat ya, belah ketupat di mana di atas kecil, di tengahnya besar, di bawahnya kecil. Profesor Dr. B.J. Habibie menyatakan untuk di atas itu cukup 2%, untuk yang paling bawah itu, di kerucut terbawah itu cukup 3%, dan yang di tengahnya adalah 95%. Menurut saya itu hanya akan bisa kita ciptakan kalau ada affirmative action. Untuk itu bagi saya, ya di mergernya bank syariah ini bisa menjadi suatu kerugian bagi umat Islam, bagi rakyat banyak, kalau seandainya pimpinannya dan pemerintah tetap saja fokus menyalurkan 80% dari pembiayaannya kepada usaha-usaha besar. Tapi saya sangat yakin dan percaya ya, kalau seandainya dibalik situasinya dan petanya, di mana para direksinya nanti diamanatkan untuk secara bersungguh-sungguh dan berserius-serius mengurusi UMKM, di mana 80% pembiayaan dikucurkannya akan diberikan kepada UMKM, maka saya yakin dan percaya negeri ini dalam waktu yang tak terlalu lama akan berubah. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak PricewaterhouseCoopers,
bahwa Indonesia akan menjadi negara adikuasa tahun 2040 sebagai 4 besar di dunia, menurut saya jika Pak Ferry hari ini melakukan langkah-langkah, maka hal itu menurut saya bisa kita akselerasi. Saya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya Anwar. Nanti kita akan kembali lagi kepada Buya, kepada Pak Ferry untuk membahas apa yang sudah tadi disampaikan oleh masing-masing.